البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Seorang terjatuh dalam suatu kemaksiatan sebabnya banyak. Ya, terkadang karena kebodohan, terkadang karena hawa nafsu, ya, terkadang karena syubhat. Nah, sehingga tidak bisa diambil kemestian kalau orang yang berlaku maksiat mesti apa? Mesti membenci ya syariat. Tayyib. Kita masuk pada pembahasan Islam yang keenam. Qala rahimahullah as-sadis man istahza'a bi syai'in min dinir Rasul sallallahu alaihi wasallam aw thawabihi aw iqabihi kafar. Siapa saja yang berolok-olok, yang membuat bahan tertawaan, membuat lelucon, nah, istihza, mengolok-olok, mengejek, masuk semuanya. Nah, siapa saja yang istihza dengan sesuatu dari agama Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu agama Islam ini, atau mengejek tentang perkara pahala dalam agama tersebut, atau iqab, atau hukuman yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan kepada orang-orang yang ingkar, maka siapa saja yang melakukan ini semua atau salah satu darinya kafir, kufur. Intinya ikhwanillah, berolok-olok ya dengan sesuatu dari agama ini, maka dia terjatuh dalam kekufuran. Dan dirinci oleh Syekh, baik olok-olokan itu berhubungan dengan syariat atau terkadang dengan pahala-pahala, terkadang jadi bahan tertawaan. Nah, terkadang pula hukuman dijadikan lelucon, wal'iyadzubillah. Dalilnya apa? Bahwasanya perbuatan-perbuatan ini kufur. Wa dalilu qauluhu ta'ala qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakanlah, apakah dengan Allah dan ayat-ayatnya serta Rasulnya kalian itu berolok-olok? La ta'tadiru, jangan kalian meminta udzur. Qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kalian telah kufur setelah keimanan kalian. Ayat ini sangat tegas dan jelas, terlebih lagi kalau kita mengetahui sebab turunnya ayat. Sebagaimana nanti akan disebutkan dalam syarah, bahwasanya olok-olokan yang muncul ikhwanillah terkadang karena apa? Ingin membuat yang sekitar tertawa. Nah, atau ingin mengisi waktu tapi mengolok-olok agama, tidak ada udzur. Ya, dia terjatuh dalam kekufuran. Baik, ikra yang terakhir. Walam mayaltafitu ilaihi. Nah, qala rahimahullah, qala Syekhul Islam al-Imam al-Mujaddid rahimahullah ta'ala fi kitabih al-Mufid, Kitab at-Tauhid. Syekhul Islam al-Imam al-Mujaddid, yakni Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, berkata dalam kitab beliau yang bermanfaat, yaitu Kitab at-Tauhid, alladzi lam yu'allaf ala namatihi mithluhu wa lam yusbaq ilaih, yaitu sebuah kitab yang belum pernah dikarang yang semisalnya dengan susunan dan pembahasan yang sama, dan belum pernah ada yang mendahului kitab
pembahasan tersebut dengan metode yang ditempuh oleh Syekh. Dan memang ikhwanillah, kitab tauhid, kitab yang Allah Subhanahu wa taala ya berikan kemanfaatan dengan sebabnya banyak manusia. Nah, dan kita telah melihat keberkahan kitab ini. Oleh karena itulah dinasihatkan kepada para penuntut ilmu untuk menghafalnya. Karena memang kitab tauhid disusun dalil ya, dari Al-Quran dan Sunnah, kemudian kalam salaf saja, sehingga sangat bagus. Menempuh metode yang dicontohkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih beliau. Nah, dalam kitab tersebut diantaranya yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, bab man hazala bi syai'in fihi dzikrullah awil Qur'an awil Rasul. Bab yang menjelaskan bahwasanya siapa saja yang hazala, yakni bermakna istahza'a, mengolok-olok sesuatu yang ada padanya dzikrullah atau ada padanya Al-Qur'an atau Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa hukumnya tidak disebutkan oleh Syekh. Maka diterangkan oleh pensyarah, yaitu pengarang kitab Fathul Majid, sebagaimana disebutkan di bawahnya. Qala Syekhu Al-Mujaddid Tsani Abdurrahman ibn Hasan fi Fathul Majid, ai faqad kafar. Maknanya yaitu maka sungguh dia telah kafir. Berarti makna bab yang didatangkan oleh Syekh, bab ya, yang menjelaskan tentang siapa saja mengolok-olok sesuatu yang ada padanya zikir kepada Allah atau Al-Quran atau Rasul, maka sungguh dia telah kafir. Tsumma dzakara Syekhu al-Imamu hadhihi al-ayah al-karimah. Kemudian ya, beliau menyebutkan ayat yang mulia ini pada surat At-Taubah. Wa aqabaha biqaulihi, kemudian ya, setelahnya menyertakan dengan perkataan beliau, an Ibnu Umar wa Muhammad bin Ka'ab wa Zaid bin Aslam wa Qatadah, dari 4 orang. Ibnu Umar, Muhammad bin Ka'ab, Zaid bin Aslam dan Qatadah. Dakhala haditsu ba'dihim fi ba'd. Hadis sebagian mereka masuk kepada sebagian yang lain, yaitu tercampur. Periwayatan hadis tersebut. Annahu qala rajulun fi ghazwati Tabuk, yaitu bahwasanya seorang laki-laki berkata pada peperangan Tabuk, ma ra'ayna mithla qurra'ina haula'i arghaba butunan wala akdzaba alsinan wala ajbana 'inda liqa. Tidaklah kami melihat seperti para qurra ya kita ini yang lebih rakus dalam urusan perut. Nih, arghaba butunan maksudnya apa? Paling rakus urusan perut. Ya. Mereka mengatakan apa? Kita tidak melihat, ya, yang semisal qurra-qurra kita ini, orang yang lebih rakus dalam urusan perut, wala akdzaba alsinan, dan lebih pendusta lisannya, wala ajmana inda liqa, dan tidak kita lihat yang lebih pengecut ketika terjadi pertempuran. Sungguh ini merupakan istihza. Padahal di antara qurra tersebut deretan utama para sahabat-sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, bahkan Rasulullah SAW masuk dalam deretan qurra. Yakni Rasulullah SAW wa ashabahu al-qurra. Yang dimaksudkan oleh dia adalah Rasulullah SAW dan para sahabat-sahabat beliau, para ahli membaca Al-Quran. Ini orang-orang munafik. Maka seorang sahabi yang mendengar perkataan batil ini segera mengingkari. Dan ini kewajiban setiap muslim, ikhwan fillah. Ketika mendengar suatu kebatilan, dia berusaha untuk mengingkarinya. Faqala lahu Auf bin Malik kadzabta walakinnaka munafiqun. Maka Auf bin Malik mengatakan, engkau telah berdusta, akan tapi engkau ini sesungguhnya adalah orang munafik.
La ukhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku akan mengkhabarkan hal tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ingkarul munkar. Fadhahaba 'Aufun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam liyukhbirahu fawajadal Qur'ana qad sabaqah. Maka pergilah Auf kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengkhabarkan hal tersebut. Namun apa? Al-Quran, ya, namun dia telah mendapati Al-Quran telah mendahuluinya. Dalam artian sudah turun ayat Al-Quran mendahului Auf bin Malik. Sebelum beliau sempat mengkhabarkan kepada Rasulullah sudah diturunkan Al-Quran mengenai hukum apa yang dikatakan oleh munafik tadi. Baja'a dzalika ar-rajulu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qad irtahala wa raqibana qadah. Maka datanglah lelaki tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takut dia. Karena memang ahlul batil mesti ya ada ketakutan terhadap kebenaran. Terlebih lagi saat itu mereka berada di barisan Rasulullah, orang-orang munafik. Wa qad irtahala wa raqibana qatah, dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mulai beranjak pergi dan telah menunggangi unta beliau. Faqala ya Rasulullah, innama kunna nakhudhu wa nal'abu wa natahaddatsu haditsan rabbi naqta'u bihi 'anna at-tariqa. Wahai Rasulullah, ya, dia sambil memelas menyebutkan uzurnya. Wahai Rasulullah, sungguhnya hanyalah kami ini saat itu bicara-bicara dan bermain-main dan ya bercengkrama, yaitu ngomong-ngomong, pembicaraan ya para musafir. Hadits ar-Rabbi, yaitu pembicaraan orang yang sedang berada di perjalanan. Untuk apa? Naqta'u bihi an-tariq, sehingga ya dengan pembicaraan tersebut kami ini memotong perjalanan, dalam artian untuk mengisi waktu ketika perjalanan atau ketika safar. Baik. Untuk mengisi waktu ketika safar. Ini alasannya, alhamdulillah. Jadi dia beralasan mengolok-olok Rasulullah dan para sahabat, ya, karena apa? Saat itu mereka hanya main-main, tidak serius, cuma untuk ngisi kekosongan ketika ya safar. Lihat, dan memang ini waktu yang paling banyak digunakan oleh syaitan, alhamdulillah. Kalau seorang tidak perhatian ketika safar, lelah. Kalau di perjalanan tidak memperhatikan apa yang keluar dari mulutnya, alhamdulillah, maka bisa keluar sesuatu yang merupakan kemaksiatan, bahkan dosa besar, ghibah, namimah dan seterusnya. Adapun bercanda yang mubah ini boleh, bahkan termasuk husnul khuluq, alhamdulillah. Dikatakan oleh beberapa salaf ya bahwasanya bercanda ketika safar termasuk husnul khuluq. Dalam artian karena apa? Karena memang safar butuh seseorang untuk menyegarkan sehingga tidak penat. Cuman harus dengan sesuatu yang mubah. Bercanda dengan sesuatu yang mubah boleh tentunya. Tapi biasanya syaitan menjerumuskan dari yang mubah menuju ke yang muharram. Maka berhati-hati. Dan tentunya sebaik-baik pembicaraan untuk ya mengisi waktu yaitu murajaah atau ilm, ya saling bertukar pikiran dalam masalah ilmu, murajaah dan seterusnya. Adapun ini orang-orang yang celaka, orang-orang munafikin, mereka karena memang hatinya sudah buruk, biasanya di safar alhamdulillah muncul terlihat ya aslinya seseorang. Baik. Ya, karena memang orang-orang munafik ya muncul ya perkataan tersebut dari diri mereka. Penghinaan kepada Rasulullah dan para sahabat. Qala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ka'anni anzuru ilaihi muta'alliqan bi nis'ati naqati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Umar mengatakan seakan-akan aku melihat dia itu ya bergelantungan atau berusaha untuk memegang tali kekang unta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, dan sungguhnya batu ya melukai kedua kakinya.
Dalam artian dia berusaha untuk meminta uzur dari Rasulullah, tapi Rasulullah nggak peduli, jalan terus, berusaha untuk menahan unta beliau, tapi Rasulullah tidak memperdulikannya sampai kakinya berdarah-darah terkena batu. Wa huwa yaqul, dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innama kunna nakhudu wa nal'ab. Hanyalah wa huwa yaqul, dalam keadaan orang munafik tersebut mengatakan, innama kunna nakhudu wa nal'ab. Hanyalah kami saat itu bicara-bicara omong kosong dan bermain-main saja, bersendaguro dan main-main. Wa qawluhu yaqulu lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah dengan Allah dan ayat-ayatnya serta Rasulnya kalian itu berolok-olok? La ta'tadiru faqad kafartum ba'da imanikum. Jangan kalian meminta uzur, sesungguhnya kalian telah kufur setelah keimanan kalian. Ma yaltafitu ilaihi wa ma yaziduhu alaihi. Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menoleh kepadanya, tidak pula beliau menambah ucapan melebihi ayat tersebut. Ini hukum kekufuran atas orang-orang yang berolok-olok berdasarkan nas Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Fa qauluhum innama kunna nakhudu wa nal'ab, ay innana lam naqsud haqiqatal istihza wa innama qasadna al-akhawda wal la'iba naqta'u bihi anna tariqa. Wa ma'a dzalika kaffarahumullahu jalla wa ala ma'a annahum kanu min qabli dzalika mu'minin. Adapun perkataan mereka, innama kunna nakhudu wa nal'ab, hanyalah kami saat itu ketika mengucapkan ucapan kekufuran tadi, nakhudu wa nal'ab, bersendaguro dan bermain-main. Maksudnya apa? Bahwasanya kami ini tidak memaksudkan untuk mengolok-olok, Hanyalah kami memaksudkan apa? Al-khawd wal la'ib, sendaguro, main-main. Tujuannya apa? Naqta'u bihi an-natari, sehingga kami bisa memotong perjalanan dengannya. Dalam artian tidak terasa perjalanan, tiba-tiba sudah sampai tujuan. Dan bersama dengan itu Allah Subhanahu wa taala kafirkan mereka. Naam, Allah kafirkan mereka. Ma'annahum kanu min qabli dzalika mu'minin. Bersamaan keadaan mereka sebelum itu, ikhwani fillah, mereka sebelumnya mukminin. Ada benih-benih kemunafikan memang, tapi mereka masih mukmin, belum kafir saat itu. Naam. Dalilnya apa? Karena Allah Subhanahu wa taala katakan qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Berarti asalnya memang mukmin. Cuman ada benih-benih kemunafikan, tapi saat itu masih mukmin, belum munafik i'tiqadi seperti Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul. Kalau dia munafik tulen, memang sejak awal sudah kafir. Tapi ini tidak, awalnya mukmin, ikhwanillah. Namun ketika melakukan olok-olokan tersebut dihukumi kafir. Wa amma qaulu man qala innahum kafaru ba'da imanihim bilisanihim ma'a kufrihim awwalan biqulubihim faqad raddahu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala kama fi Fathil Majid. Adapun perkataan sebagian orang yang mengatakan bahwasanya mereka itu telah kafir setelah keimanan mereka dengan lisan-lisan mereka saja. Jadi kekufuran mereka itu, fanifillah, qad kafartum ba'da imanikum, maksudnya apa? Sesungguhnya mereka telah kafir setelah keimanan mereka dengan lisannya, dengan lisan mereka saja. Bersamaan dengan kekufuran sejak awal dengan hati-hati mereka. Jadi hati-hati mereka sejak awal memang sudah kafir, namun lisannya saja yang beriman. Ini menurut sebagian orang. Dan pendapat ini ikhwanifillah telah dibantah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala sebagaimana dalam Fathul Majid. Bahwasanya mereka memang awalnya beriman, bukan hanya sekedar lisan tapi juga hatinya beriman. Cuman
ya ada benih-benih kemunafikan. Karena mungkin ikhwanillah duduk-duduk dengan orang-orang munafik dan seterusnya. Cuman masih mukmin saat itu. Nah, dengan olok-olokan ini mereka dihukumi kafir. Qala Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala fi Kashfi Syubhat, "Walakin 'alaika bi fahmi ayatain min kitabillah." Awwalihima qauluhu ta'ala la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Dan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan dalam Kashfu Syubhat, akan tapi wajib atasmu untuk memahami dua ayat dalam kitab Allah. Yang pertama yaitu ayat yang sedang kita pelajari, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Fa idza tahaqqaqat anna ba'da sahabati alladziina ghazaw Roma ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kafaru bisababi kalimatin qaluha ala wajhil la'ibi wal mizah, tabayyana anna alladhi yatakallamu bil kufri aw ya'malu bihi khaufan min naqsi malin aw jahin aw mudaratin li ahadin a'dhamu mimman yatakallamu bi kalimatin yamzahu biha. Beliau mengatakan apabila telah pasti dengan kabar yang jelas tadi dan telah engkau ketahui bahwasanya sebagian sahabat yang mereka telah ikut berperang melawan Rom bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kafaru bisababi kalimatin qaluha. Mereka itu kafir dengan sebab kalimat yang mereka katakan ala wajhil la'ibi wal mizahi. Ya, mereka katakan dalam keadaan apa? Sendaguru, main-main dan sendaguru. Nah, dengan sebab ini mereka kafir. Maka dengan ini jelas padamu bahwasanya orang yang berucap dengan ucapan kekufuran atau melakukan amalan kekufuran dikarenakan ketakutan ya hartanya berkurang atau kedudukannya ya hilang atau dikarenakan apa mudarah li ahad untuk basa-basi terhadap seseorang, akhirnya dia mengolok-olok atau melakukan perbuatan kufur dengan sujud kepadanya dan seterusnya. Ini a'dhamu mimman yatakallamu bi kalimatin yamzahu biha. Ini lebih besar kerusakannya daripada orang yang berucap dengan satu kali ucapan ya, dengan suatu kalimat yang dia berolok-olok dengannya. Penting ini ikhwanillah masalah istihza, apalagi seorang yang tabiatnya suka guyon. Ya, jangan sampai guyonnya ini menjadikan dia celaka. Karena beberapa orang ikhwanillah karena suka guyon, kalau tidak membuat orang sekitarnya tertawa kurang marah. Hanya pokoknya apa yang bisa menjadikan tertawa dijadikan bahan olok-olokan. Bahkan mereka-mereka yang menyandang label kiai, kalau di podium mereka pidatonya tidak ada guyonnya, ini tidak gayeng katanya. Nah, ayat-ayat ya dipelesetkan untuk menyebutkan kematian apa? Hatta ihnil manfus. Manfus dalam bahasa kita. Padahal apa? Itu jauh sekali maknanya. Apa ayatnya? Makna aslinya apa? Sebelum jadikan olok-olokan. Diolok-olok, ditarik apa menjadi mampus dalam bahasa kita. Nah, ini ya batil. Bisa kufur apa nih? Dan dulu di pondok-pondok ya, NU sering kalau mendengar kiainya seperti akhirnya kan ditiru sama santri-santrinya. Dengar pidato dalam suatu acara PHBI menurut mereka. Nah, ada seperti ini ditiru. Waliyatubillah.
Waqad qasama ghairu wahidin min ahli al-ilmi minhum al-Imam al-Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahumullah taala hadza an-naqidha ila qismain. Dan telah membagi bukan hanya satu orang saja dari kalangan ahlul ilm, di antaranya adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sendiri. Pembatal Islam ini menjadi dua, yaitu tentang masalah olok-olokan. Ahaduhuma atau ahadihima al-istihza'u sharih, olok-olokan yang jelas. Kalladzi nazalat fihi al-ayah, seperti orang yang turun padanya ayat pada surat At-Taubah tadi. Wa huwa qauluhum ma ra'ayna mithla qurra'ina haula arghaba butunan ila akhirih. Wa nahu dzalika min aqwalil mustahzi'in kama yastahzi'u bil amrayni tayyib kama yastahzi'u bil amirina bil ma'ruf wan nahina 'anil munkar min ajli dzalik, seperti orang yang mengolok-olok orang-orang yang memerintahkan perkara yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar. Min ajli dzalik, dikarenakan apa, mereka menyuruh yang ma'ruf dan mengingkari yang mungkar, diolok-olok. Wa kal istihza'i bil musallin li ajli salatihim, seperti olok-olokan terhadap orang-orang yang salat dikarenakan salat mereka. Ini juga batasan yang penting, ikhwan fillah, li ajli salatihim. Jadi olok-olokannya karena salatnya, bukan karena rupanya. Misalnya ada orang sholat, misalnya hitam, pendek, ya, bau kecut, ngentutan, misalnya, ya, diolok-olok sedang sholat. Nah, tapi yang satunya mengolok-olok karena fisiknya, nah, diejek, haram, tapi tidak sampai derajat kufur. Yang satunya lagi mengolok-olok sholatnya. Apa itu ibadah kok jengkel-jengkel? Ya, ibadah kok seperti itu. Ada ruku, ada sujud. Nah, diolok-olok. Nah, ini kalau yang diolok-olok adalah karena salatnya, ikhwan fillah, suatu ibadah yang agung ini, maka dia kafir. Bedakan. Nah, demikian pula mengolok-olok ulama. Kalau mengolok-olok dikarenakan ilmu yang ada pada mereka, ini istihza' bidin, ikhwan fillah. Tapi kalau mengolok-olok karena personnya, individunya, nah, misalnya suaranya atau penyampaiannya atau yang lainnya, maka ini tidak sampai derajat kufur, tapi tetap merupakan dosa besar. La yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairan minhum. Jangan mengejek, menghina suatu kaum, ya, dengan terhadap kaum yang lain. Wa kal istihza'i biman a'fa lihyatahu li ajli i'fa'iha. Seperti apa? Mengolok-olok orang yang membiarkan jenggotnya dikarenakan dia membiarkan jenggot tumbuh. Itu kambing lewat. Nah, ada orang jenggotan bek. Nah, tayyib. Ini perbuatan kufur. Wa halum majarra, dan contoh-contoh yang lain. Faqulu hadza wa masyabahahu kufrun mukhrijun minal millah. Maka semua ini dan yang semisal dengannya, ya, merupakan kekufuran, mengeluarkan pelakunya dari agama. Wa tsani ghairu sahih, dan yang kedua, olok-olokan yang tidak sharih. Wa tsani ghairu sharih, ya, olok-olokan yang tidak jelas, mungkin sindiran. Nah, wa huwal bahrul ladzi la sahilalah, dan ini adalah lautan yang tidak bertepi. Dalam artian begitu luas, begitu banyak contoh-contohnya, alhamdulillah. Misal ar-ramzu bil ain. Ya, misalnya apa? Isyarat dengan mata. Ya, isyarat mata. Kita kadang paham, menunjukkan pengejekan, menunjukkan, ya, terkadang kerlingan mata itu menunjukkan suatu apa? Ejekan yang sangat. Ya, kemudian juga apa? Ikhrajul lisan, melet-melet misalnya. Yang ngejek ini anak-anak, kadang ngejek temannya melet-melet. Nah, ini tidak boleh. Tayyib. Wa maddi syafah, yang lucur, ya, mulutnya dimancungkan, ya.
Kalau tadi lisannya, ya, lidahnya dikeluarkan melet-melet. Ini ya mati syafah, yaitu apa? Mulutnya dipanjangkan, ditelucurkan. Nah, wal ghamzu bil yad inda tilawati kitabillah aw sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Juga apa? Dengan apa? Gerak-gerakan tangan. Gerak-gerakan tangan ketika membaca kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk olok-olokan. Maksudnya apa ini? Ayat apa ini? Hadits apa ini? Nah, dan ini semua ikhwani fillah kembali ke amalan hati. Dalam artian tidak akan mungkin hal itu kecuali ada sesuatu pada hatinya. Aw 'indal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar fa hadza aidan kufur. Atau ketika ya memerintah yang ma'ruf atau melarang dari yang munkar, kemudian dia mengolok-olok tapi dengan isyarat. Nah, walaupun mungkin yang diolok-olok enggak sadar, atau orang kaum muslimin yang di sekitarnya tidak sadar kalau dia mengolok-olok ayat Al-Qur'an dan seterusnya, tapi ya walaupun dengan isyarat, jika dia memang menginginkan olok-olokan ikhwanillah atau main-main dengan ayat-ayat Al-Qur'an, maka fahadza aidan kufur. Ini juga kekafiran. Fayajibu 'alal muslimi an yahdhara min dzalika ashaddal hadar wa an yakhafa minhu 'ala nafsihi. Maka wajib atas setiap muslim untuk ya menjauhinya dan memperingatkannya atau berhati-hati ini hadar. Berhati-hati dengan ya sekuat-kuat kehati-hatian, dan hendaknya dia takut darinya jangan sampai menimpa dirinya. Ya khaufu minhu 'ala nafsi, yaitu dia takut ya atas dirinya sendiri jangan sampai terjatuh dalam perbuatan tadi. Nah, terlebih lagi ikhwanillah yang memang orang tipe suka ngomong, suka ya bercanda, ini hati-hati. Jangan sekali-kali bercanda dengan membawa-bawa masalah agama, waliyadzubillah. Nah, dan insyaallah taala untuk kelanjutannya kita baca pada